ketemu lagi bersama kami Iva dan Boah di podcast Kamsaupai. Kita balik lagi nih guys. Tapi sebelum kita masuk ke temanya, seperti biasa kita gimmick dulu. Kita mau tanya jawab. Kalau Sebenarnya nggak usah lu sebutin gimmick, Bo. tapi emang gimmick tahu. Tapi emang gimmick. Kita mau tanya jawab. Masa gemuk? Iya. Kita mau tanya jawab. Kalau jawabnya mau jujur harus ngomong Monyet. kok monyet sih? Yang ngomong kayak monyet. Oh iya, suara monyet. Biar lancar. Heeh. Biar jampi-jampi kita bagus. Kenapa jampi-jampi? Siapa dulu nih mau nanya? Lu dulu lah. Lu dulu. Lu dulu, Boah dulu berarti. Oke, Teh Ipa. Ya, Bo. Pernah nggak blok akun cewek di Instagram suami? Pernah. Pernah. Alasannya? Mantan dia pernah gue blokir. Karena Enggak gue blokir sih sebenarnya, gue cuma unfollow doang. Tapi lama-lama kok kesel ya? Gitu. Akhirnya blokir. Soalnya dia pernah nge-DM Dian. Sering nge-DM. Apa callback dong kakak? Enggak gitu. Jadi kayak misalnya Dian lagi instastory sama mertua gitu kan, Umi gitu kan. Mantannya itu suka nimbrung, salamnya sama Umi ya, sehat-sehat ya. Salam aja lu, salam serehnya mana? Caper lu. Caper. Lu ya istri, the one and only Musdalifah Basri. Allah. Kenapa aku emosi ya, Bun? Itu sih. Berarti sampai sekarang masih diblokir? Pernah. Sama itu juga sih cewek-cewek yang suka head komen gitu-gitu. Pasti yang blokir. Rusuh ya? Yang rusuh gitu kan. Yang suka head komen. Ini head shoulder. Apa itu? Oh, head shoulder. Gak tau lah. Sampo dong. Nah, pertanyaan buat Boah nih. Boah pernah pura-pura gak kenal gak sama orang karena malas interaksi gitu? Kayak lu ketemu orang nih. Aduh, gue malas interaksi, jadi gue kayak pura-pura gak mau dilihat. Atau kayak pura-pura gak ini aja gak ngelihat dia gitu. Boah jawab jujur, tapi ini sebenarnya maksudnya gak yang kayak gini banget sih. Tapi tetap deh. Karena Boah kangen suara itu. Cuman pura-pura kayak misalnya ada orang yang Boah sebenarnya kurang mau interaksi sama orang itu. Jadi Boah pura-pura main HP sambil pakai headset. Oh, jadi tapi nggak Tapi pura-pura. headset ini kan kalau headset itu di dalam nggak kedengeran. Lu selalu ngambil headset itu dari Rup. Cuma buat pura-pura nggak kenal sama orang. Iya, Boah kayak Boah takutnya kalau diajak ngobrol dia tuh, karena biasanya orang-orang kayak gitu ngobrolnya kayak Boah lu sekarang kok kurek banget gitu, kayak tetangga lu pasti kan? Iya, ada tetangga atau saudara kadang kayak Boah anak bibi udah udah S1, Boah kok baru daftar kuliah gitu. Mendingan main HP, mendingan main Zuma. Lu bilang aja, udah anak ibu udah S1 tapi duitnya belum ada, masih pengangguran. Saya kan kerja dulu, Bu. Saya kan duitnya banyak. Iya, anak ibu udah masuk kuliah S1, saya udah masuk angin nih, masuk TV. Masuk TV. Iya, anak ibu bisanya masuk apa? Masuk Masuk apa tuh? apa ya? Enggak, dia tuh anaknya kuliah doang ngabisin duit. Wah, selesai dari situ baru dia cari-cari duit kelabakan. Kan kita, karena gue juga orangnya suka agak telat gitu kuliahnya. Jadi kita tuh kayak nyari duit dulu, guys. Iya, jadi kayak gak apa-apa lah telat kuliah, yang penting jangan telat datang bulan. Panik pasti. Lu pasti pernah ya? Enggak pernah. Kalau rutin, malah Boah kecepetan. Oh, lu selalu kecepetan ya? Iya, itu bisulan pecah. Oke. Tapi kalau ngomongin soal orang-orang usil dan nyebelin, nyambung banget sama tema kita kali ini. Itu menurut Boah adalah orang-orang yang minta oleh-oleh ketika kita sedang jalan-jalan, itu adalah orang nyebelin. Apalagi kalau misalnya gue udah ngirimin sebelum gue pulang kampung. Kayak misalnya mau pulang kampung nih, seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya aku udah ngirimin uang gitu kan. Nah, sampai di sana anak-anaknya atau apapun pada minta oleh-oleh juga. Iya, jadi mana lo oleh-olehnya gitu ya? Kan udah gue kirimin duit. Lu beli sendiri lah oleh-olehnya. Iya, lu beli sendiri lah oleh-olehnya gitu. Tapi mungkin kadang dia pengen penasaran oleh-oleh Citerep kali. Oleh-oleh Citerep? Apaan oleh-oleh Citerep? Ini apa? Peyem. Apaan peyem ya? Tape. Oh, tape. Di Pinang ada tape gak? Ada, namanya juga tape. Tape.
Tape deh. Mungkin dia pengen tape banget kan dari Citerep ke Pinrang kan. Tape Sunda. Nah, tape Sunda. Bener, jadi puyem. Ya pas dimakan ada bunyi catch ya. Kenapa jadi ada bahasa Sundanya? Menurut gue nyebelin sih orang yang minta oleh-oleh. Karena kadang kan kita tuh jalan-jalan cuma buat menghibur diri kita. Dan duitnya budgetnya kadang gak terlalu banyak. Gak terlalu banyak gitu-gitu. Tiba-tiba ada yang minta oleh-oleh segala macam. Kayak apa ya? Kita tuh kayak nunggu semaunya aja gitu, kita mau ngasih apa enggak ada keharusan gitu. Iya, kenapa harus diminta gitu? Emang kita just tip. Kecuali di just tip, boleh lah ya. Boleh, ini gak ngasih duit tiba-tiba kalau misalkan ke Jawa beliin gua ini dong, apa getuk goreng ya, muka lu gua goreng. Gua aja jajan ngirit-ngirit, lu tiba-tiba minta oleh-oleh gitu, kadang kesel. Belum lagi kalau kita ke Jogja, bakpia dong, bakpiang. Bakpia batang. Iya, gak kesel ya. Maksudnya kan kita juga kadang bawa-bawa ribet. Ya bawa ribet. Belum lagi nih gue pernah pulang kampung. Dari gue di Pinrang itu kan. Gue baru mau balik ke Jakarta. Sedangkan di Jakarta itu gue ada sepupu. Jadi maknya itu mau nitip oleh-oleh buat anaknya gitu loh. Apa tuh, gue Jogja? Enggak dong. Jadi dia tuh kayak mau nitip oleh-oleh buat anaknya di Jakarta tapi lewat gue. Nah gue kan barang udah banyak banget. Udah mana di oleh-olehnya apa coba? Kardus. Dikardusin banyak banget. Bukannya gue gak ikhlas ya. Cuma kayak gue kalau nginget masa-masa itu kayak, karena gue jadi berat sendiri karena bawaan orang. Iya, gitu. Padahal gue mau udah ngemat bawa baju udah dua. Udah gue kasih gitu. Ya ini dititip-titipin, itu bener sih. Gue kadang sebel sih. Itu jadi kalau kita jadi perantau sih. Iya, perantau yang gak enak ya. Gak enak apalagi kalau mau lebaran segala macam itu tuh semua keluarga besar harus kebagian baju lebaran sama THR. Makanya lebaran tuh harus punya duit banyak ya. Harus punya duit banyak. Tapi alhamdulillah sih Ramadan rezeki mah lancar-lancar aja. Rezeki mah ada aja ya. Alhamdulillah. Tapi buat orang-orang. Tapi kan maksudnya mudiknya kan harus naik pesawat ya. Kalau misalnya orang-orang yang nitip bawa oleh gitu kan nambah bagasi ya. Yang sulit apa coba? Si adek gue. Waktu itu gue mau pulang ke Sulawesi. Dia nitip oleh-oleh itu bittersweet by Najla. Astagfirullah. Nyampe sini udah gak sweet. Iya kan itu dessert. Iya. Dessert ada masa kalau ini tidak di freezer akan basi. Nyampe Pinrang ngapain gue bawa freezer buat satu dessert buat lu doang. Kan repot ya. Kan repot katanya. Gak apa-apa lah kan di Pinrang gak ada gitu. Ya memang gak ada, cuma ngapain gue juga jadi ribet. Masalahnya juga gak ada cara juga buat bawanya ya. Iya. Kecuali kayak keripik atau apa gitu. Iya masih oke ya. Nah kadang bawa tuh kalau misalnya oleh-oleh, ya kadang walaupun emang nyebelin tapi kan penting gitu buat orang-orang terdekat. Kayak bawa oleh-oleh simpel aja, gelang. Ada bacaan Jogja. Atau kayak ini baju Monas. Iya, I love Monas kalau misalnya ke kampung gitu ya. Tapi ada loh waktu itu orang pakai I love Monas ke Citerep. Couple lagi. Jadi itu gue curiga orang Pinrang dah. Bangga banget gue. Itu jalan-jalan ke Cecep, I love Jakarta. Itu sudah ini ya, merchandise Barcelona. Paham. Kayak ada event gitu, kita dapat itu jam tangan jam dini kelas milk dipamerin kemana-mana gitu. Tapi emang rata-rata kalau misalnya di tempat wisata pasti ada oleh-oleh yang ciri khas itu banget gak sih? Ciri khas kayak misalnya Kediri I love you. Atau enggak misalnya ke Pantai Pakis gitu. Gak ada. Di sono gak ada yang jualan baju. Gak ada yang sono jualan bandeng. Tapi di Pinrang ciri khas oleh-olehnya ada apa? Ada karasa. Apa tuh karasa? Karasa itu tuh kayak kue gula merah gitu panjang tapi crispy gitu, kalau dimakan enak sih. Manis gitu ya? Manis. Cuma pas gue bawa ke sini mungkin orang iseng masih orang asing. Jadi nggak begitu nggak begitu suka lah. Tapi berarti rata-rata Pinrang atau Makassar itu ininya manis. Oleh-olehnya ciri khas makanannya banyak oleh-olehnya cuma kayak kue kering untuk khas Sulawesi gitu-gitu itu enak banget sebenarnya mah. Berarti Teh Ipa dong yang doyan? Mungkin suami gua kali yang gak doyan. Pas gua bawa oleh-oleh dari Makassar, gue cobain teman-teman selain suami itu pada suka, pada doyan gitu. Jadi mungkin memang beda
Bang Dian gak suka manis. Gak suka manis, dia lebih suka ke aku. Aku kan asin. Banyak ikat dia. Banyak ikan. Jadi kayak gue kalau bawa oleh-oleh dari sana itu juga agak terbatas gitulah. Gak terlalu banyak, bagasinya ribet ya. Harus bayar kan ya kayak gitu setahu Boa. Enggak sih, kan kita kalau nambah, iya kalau nambah bagasi, nambah beban bawaan. Tapi biasanya kalau oleh-oleh cuma kayak dari kita gitu gak nyampe 20 kilo. Gak nyampe ya? Enteng, apalagi kerupuk kulit. Kerupuk kulit. Tapi lu kalau misalnya main-main ke Sulawesi harus nyobain oleh-olehnya sih. Tapi di sana kalau di Sulawesi tuh makanannya lebih enak kalau makan langsung di sana. Kayak coto ya? Kayak coto Makassar, pisang hijau. Hijau tuh. Enak kalau misalnya makan di sana itu kan kita nggak bisa bikinin oleh-oleh karena kan itu ini mesti makanan dibekuin basi ya. Jadi frozen kacang hijau, pisang hijau, gak enak gitu. Iya, berarti kapan-kapan harus ke Makassar ya? Ke Makassar cobain makanannya enak banget, ada konro, pisang hijau. Konro tuh apa? Sana kedodoran kondor itu kondor. Konro itu tuh kayak sum-sum tulang yang diisap gitu loh. Terus kayak ada kuahnya enak. Palu basah, terus ada apa namanya? Itik paleko. Apa itu itik paleko? Paleko itu tuh ini makanan bebek gitu, bebek oseng bebek kalau nggak salah deh, tapi enak. Ada Jessica Gotiknya. Emang mirip sih penjualnya, pencetusnya. Gitu. Kalau oleh-oleh Cikarang, nah itu yang paling bingung. Gua kalau asap pabrik, keringet kulit, amal lamaran kerja. Itu CV orangnya, CV orang. Jadi oleh-oleh CV. Pas dibuka siapa nih? Supriyadi, Mahmudin. Ya itu teh, Boa tuh kalau misalnya ke kota-kota temen Boa kayak ke Bandung, ke Jogja, terus orang-orang temen Boa bilang, wah boleh dong dari Cikarang. Apa ya? Apa ya? Boa ini roti sobek. Karena gak tahu. Roti sobek. Iya. Lu beli roti unyil itu pun juga di Bogor. Di Bogor bukan Cikarang, apa ya? Akhirnya Boa ini memutuskan ini Cilok Manohara. Dekat rumah lu itu. Karena Boa tanya, di Bandung ada gak Cilok Manohara? Gak ada. Adanya Cilok Justin Bieber. Boa bawain itu ya, nyampe sana udah gak Manohara lagi. Udah gak Manohara, jadi Manokwari. Jauh dong. Ya paling Boa gak tahu Cikarang tuh apa oleh-olehnya. Gak ada. Kayaknya Cikarang Karawang ada kali ya. Karawang ada. Oleh-olehnya apa? Goyang Karawang. Tuh gitu. Ilmu dong jadinya, oleh-olehnya ilmu. Beras. Kan beras sawah kan Karawang banyak. Ya? Iya. Apa ya Karawang masih Purwakarta ada gak oleh-olehnya? Ada kayaknya Purwakarta. Boleh deh nanti. Kang Dedi bupatinya. Teman-teman yang tinggal di Purwakarta, Cikarang, Karawang boleh nanti di-share itu. Iya. Apa sih sebenarnya Boa sendiri aja yang udah 22 tahun di Cikarang gak tahu tuh oleh Cikarang apa. Kali kalian tahu gitu. Biar bisa kita kalau pergi kemana kita bisa beliin kerabat-kerabat kita. Paling ini sih apa ya? Gelang. Oh gelang. Apa? Bacaannya I love Bupati. Gitu. Aku cinta Boa Sartika. Enggak ada sih aku. Atau enggak lu yang jadi oleh-oleh, Bo. Kenapa Boa dong? Kan lu kebanggaan Cikarang. Enggak, kebanggaan Cikarang mah Bang Cemen. Oh iya udah, cemen aja dibungkus. Taruhin sop. Jadi oleh-oleh. Tapi menurut Teteh oleh-oleh yang paling unik ada nggak? Di Pinrang ada nggak oleh-oleh paling unik? Apa kayak goreng jangkrik? Gua ngambil biasanya Boa kan belinya kerupuk orang miskin, tau nggak? Yang warna-warni. Iya. Itu disebutnya kerupuk miskin kan? Kerupuk miskin. Nah habis itu ada kerupuk kayak ini kerupuk apa sih? Boa ambil pas Boa makan tuh kayak di dalam kerupuknya tuh kayak ada bukan jangkrik, kayak kelabang gitu panjang. Ih, enak. Gurih. Banyak micin gitu. Kaki 1000. Iya kayak gitu. Di masa sih? Serius. Namanya keripik apa gitu? Di daerah mana? Di daerah timur sono. Apa daerah Jawa sono. Jawa sono. Terus Boa kayak makanannya Badara Uhi kali itu lu makan. Badara Uhi. Pas nyanyi itu Boa langsung jadi apa? Badut. Apa sih itu? yang ceweknya. Iya, itu Badara Uhi. Satu penarinya. Siapa sih namanya? Ku setengah. Siapa sih? Kalau udah dijabatin sebagai penari Banda Naira. Iya, itulah apa pokoknya. Sih? Banda Naira mah. Bukan, pokoknya adalah penyanyi. Itu ya. Karena gue tuh mikir kayak gue seneng-seneng di sini, orang-orang gak nikmatin, gue beliin oleh-oleh aja gitu. Cuman memang suka kesel kalau diminta ya. Diminta. Terus kita nggak begitu tahu nih orang siapa.
terus kemarin udah dikasih kenapa minta lagi, itu memang suka kadang kesel. Suka kesel ya, tapi kalau misalnya nggak diminta tuh ngasih gitu. Iya, nunggu inisiatif gua aja sih, gua mau ngasih siapa aja gitu. Tapi Boa enggak, Boa kalau beli oleh udah cuma buat emak Boa sama nenek, udah. Gitu ya. Pacar aja nggak dapet. Kalian gak punya pacar. Ya, tapi lu berharap balikan kan? Kenapa bahas itu? Katanya lu move on. Siapa sih namanya Bu kemarin? Namanya Alpedison. Iya, Alfadison. Pokoknya siapa? Wah, kemarin enggak nyamperin kampungnya teh. Ibu. Berharap ibunya ngasih oleh-oleh. Biasanya kalau ke kampung Jawa itu orang kampung itu misalnya kita dari Cikarang nih bawa oleh-oleh paling cuma bolu atau biskuit gitu ya. Pas kita mau balik lagi dari Jawa ke Cikarang itu dibawainnya banyak. Beras, terus jagung, telur. Ini pohon kelapa sama monyet satu. Oke. Semoga Boa bisa mendapatkan tambahan hati yang baru. Jangan itu dong kesimpulannya, jangan nanti aja itu mah. Ya semoga teman-teman dimanapun berada jangan sering minta oleh-oleh kalau temennya lagi liburan. Apalagi udah tahu kalau orang ini uangnya pas-pasan. Iya, siapa tahu dia liburan buat patah hati. Nah itu saya. Jangan langsung to the point, oleh-oleh mana nih gitu. Jangan, kayak ini aja komen story-nya dulu, wih keren liburan. Nanti dia jadi inget, gue keren, gue beliin gelang Jogja. Nah, gitu teman-teman. Jadi terima kasih ya teman-teman udah dengerin kita, oceh-ocehan kita. Semoga kalian terhibur dan dapat suatu pelajaran. Pelajaran atau enggak inspirasi lah. Ya, inspirasi atau inovasi atau spasi lah, pokoknya itulah. Iya, jangan lupa dengerin terus podcast Kamsa Upai di Roof atau Audio Plus bagian dari RCTI Plus setiap hari Selasa. Bersama Boa Sartika dan juga Teh Musdalipa. Oke, tunggu terus ya episode baru kami. Dan jangan lupa download aplikasi Roof atau RCTI Plus di App Store atau Play Store karena semuanya gratis. Gratis guys, tanpa mengeluarkan uang. Jadi terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Dadah.